ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ini bukti Anies Baswedan pro Wong Cilik. Ditulis oleh Tarmizi Yusuf, seorang pegiat dakwah dan juga sosial. Programnya yang populis, bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Hadir di tengah-tengah warganya yang membutuhkan sentuhan kasih sayang melalui kebijakan pro Wong Cilik. Tak berhenti di gagasan dan narasi, karyanya konkret, mudik gratis, dana hibah guru honorer, pangan murah dan seabrek program Wong Cilik lainnya. Plus mahakarya monumental Jakarta International Stadium, stadion kelas dunia. Ruang ketiga yang indah dan ngangenin itu, ada jembatan penyeberangan orang dan sepeda. Pinisi, cocok untuk selfie dan gaya-gayaan. Terbentang indah di jalan protokol, Sudirman. Kawasan elit Jakarta, biasanya Wong Cilik cuma lewat doang. Jembatan Pinisi menjadi destinasi wisata baru warga Jakarta dan orang luar Jakarta. Ada pula Tebet Eco Park yang diresmikan kemarin pada 23 April oleh Gubernur Pro Wong Cilik Anies Baswedan. Warga gratis masuk Tebet Eco Park yang mengusung 3 konsep utama, mengedepankan fungsi ekologi sebagai ruang sosial dan juga sebagai ruang edukasi serta rekreasi. Lebih dari sekadar tempat interaksi tapi juga menghubungkan kembali manusia dengan alam, kata Anies Baswedan dalam Instagram pada 23 April. Anies juga memberikan layanan mudik lebaran gratis, layanan yang tidak diberikan kepala daerah lain. Ratusan bis eksekutif pulang kampung dengan berbagai tujuan. Ada 17 kota tujuan mudik gratis tersebar di 5 provinsi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DIY dan juga Jawa Timur. Kota tujuannya Palembang, Lampung, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Wonosobo, Yogyakarta, Sragen, Wonogiri, Madiun, Kediri, Jombang, dan Malang. Kuota mudik gratis Idul Fitri tahun ini dari Gubernur Anies Baswedan mencapai 19.680 orang dengan 492 bis. Warga pun semakin dimanjakan, aman dan nyaman tanpa pencitraan. Sebelumnya Anies Baswedan pernah melakukan hal serupa sebelum Indonesia dilanda COVID-19 pada tahun 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar mudik gratis. Sempat absen 2 tahun saat COVID-19 melanda Indonesia. Tahun 2019 Gubernur Anies melalui program mudik gratis sebanyak 17.427 warga Jakarta dengan 354 bis ke 10 kota dan kabupaten di Pulau Jawa. Tahun 2022 diperluas hingga menjangkau Pulau Sumatera, Palembang, Kota Nyewong Kitogalo dan juga Lampung. Tak hanya warga Jakarta yang pulang kampung gratis berbahagia, para guru honorer swasta dan pendidikan anak usia dini atau PAUD juga ikut bahagia. Lagi-lagi Anies menunjukkan komitmennya pada pahlawan tanpa tanda jasa. Anies menaikkan dana hibah untuk guru honorer swasta dan juga PAUD tahun 2022 menjadi 538,9 miliar rupiah atau naik 10% dibandingkan 2021 sebesar 489,9 miliar rupiah. Semua warga Jakarta dibahagiakan oleh Anies, tidak pandang bulu, Wong Cilik maupun Wong Gede, semua dihargai, diberikan perhatian sama Anies. Anies Baswedan salurkan bantuan 11 miliar rupiah untuk rumah ibadah semua agama. Perhatian kepada umat beragama dalam memperoleh hak beribadah ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan penyaluran bantuan dana rumah ibadah seluruh agama di DKI Jakarta. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Dikmental DKI Jakarta, Aceng Saini, mengatakan tahun 2022 Pemprov DKI memberikan bantuan kepada 65 rumah ibadah dari berbagai agama. Untuk rumah ibadah di tahun ini 2022 ada 65 baik itu gereja, masjid, kemudian wihara, musola dan lain sebagainya. Begitu kata Aceng pada hari Selasa 22 Maret. Total bantuan dana yang disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk rumah ibadah pada tahun ini mencapai 11 miliar rupiah. Untuk hibahnya sebesar 11 miliar rupiah digunakan untuk renovasi pembangunan rumah ibadah. Ia juga berujar bantuan kepada rumah ibadah di setiap tahunnya mengalami kenaikan di Jakarta. Hal ini termasuk peningkatan dari sisi jumlah rumah ibadah yang dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta, pimpinan Anies Baswedan. Dari tahun 2019 hingga 2022 ini ada peningkatan. Sedangkan untuk program bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI disalurkan kepada ribuan masjid, gereja, dan tempat ibadah lain di tahun 2022.
Untuk Boti sendiri nilainya 2 juta rupiah untuk masjid, 12 bulan ada 3.300 masjid, sedangkan untuk gereja ada 1.379, guru sekolah minggu dan kosternya juga dibantu, koster itu seperti marbot di masjid. Begitu papar Aceng. Perhatian Anies terhadap rumah ibadah di Jakarta sebelumnya turut diapresiasi dari kalangan pendeta, Ketua Umum Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI, Pendeta Johnny Well mengatakan bantuan Pemprov DKI selama ini disalurkan secara merata. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah. Ini sangat membantu para gereja, kata Pendeta Johnny Well kepada wartawan. Ternyata Anies telah menyalurkan bantuan sampai dengan 149 miliar rupiah untuk rumah ibadah seluruh agama selama menjabat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen menciptakan keadilan serta kesetaraan umat beragama dalam memperoleh hak untuk beribadah tenang dan juga nyaman. Komitmen itu ditunjukkan Anies secara nyata dengan menyalurkan bantuan dana untuk rumah ibadah seluruh agama dengan nilai 149 miliar rupiah di DKI Jakarta selama menjabat. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Dikmental DKI Jakarta, Aceng Zaini mengungkapkan terdapat 65 rumah ibadah dari berbagai umat beragama yang dibantu oleh Pemprov DKI pada 2022 ini. Untuk rumah ibadah di tahun 2022 ini ada 65, baik gereja, masjid, wihara, musola, dan lain sebagainya, ujar Aceng Zaini. Aceng juga memastikan jika bantuan dana untuk rumah ibadah seluruh umat beragama di Jakarta terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini kata Aceng termasuk peningkatan dari sisi jumlah rumah ibadah yang dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Kosta Indonesia (PGPI), Pandera Jason juga turut memuji kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Ia juga menepis anggapan miring bahwa untuk Anies Baswedan selama ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies. Saudara boleh lihat berita yang didengar, saudara itu keliru, beliau sangat nasionalis dan keluarga yang nasional, paparnya. Ia juga mengaku bermimpi agar program Boti di era kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dapat bisa diterapkan secara nasional. Saya bermimpi bagaimana program Boti ini bisa jadi nasional karena terbukti baru Pak Gubernur yang dengan berani mengambil keputusan ini, paparnya.